Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Ahmad Dhani Jalaalto, NIM 0521557992, prodi S1 Ilmu Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjawab tugas 1 dari mata kuliah logika. Yang pertama, tren pada hakikatnya terbagi menjadi 3 banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam tren tersebut, sertakan juga contohnya. Berikut adalah 3 tren beserta penjelasannya. Contohnya 1. Di dalam tren terdapat satu tren singular. Tren singular merujuk pada satu individu, benda, atau golongan tertentu yang spesifik. Contohnya, Slamet, gunung tertinggi di Indonesia, atau Presiden pertama RI. Yang kedua, ada terms general atau terms umum. Dalam terms general merujuk pada suatu himpunan atau kelas tanpa pembatasan kuantitas atau kualitas, berlaku untuk semua anggota kelas tersebut. Contohnya manusia, mahasiswa, dan tumbuhan. Yang ketiga ada term kolektif. Dalam term kolektif ini merujuk pada suatu kelompok atau himpunan benda sebagai satu kesatuan. Contohnya keluarga, terus atau ABRI, mahasiswa UKIT. Dan untuk tugas nomor 2, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir, logical fallacy, dan bagaimana agar terhindar dari logical fallacy. Yang pertama, logical fallacy atau sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen tidak valid atau tidak logis. Berikut penjelasan contoh beberapa bentuk sesat pikir. Yang pertama ada serawan. Serawan adalah menyimpulkan argumen lawan secara salah agar mudah diserang. Contohnya, seorang mengatakan infrastruktur berlebihan merusak alam, lalu si lawannya bilang, kamu tidak suka menerima pemerintahan sekarang, padahal itu bukan inti dari argumennya. Yang kedua, dalam bentuk sesat pikir ada ad hominem, atau menyerang pribadi lawan bukan argumennya. Yang pertama, contohnya, kamu tidak mungkin benar soal ekonomi karena kamu masih pemula. Di situ dia berarti dia menyerang pribadinya bukan ini dari argumennya. Yang ketiga ada false dilema. Dalam false dilema ini dia menyajikan dua pilihan ekstrim seolah tidak ada opsi lain. Contohnya, setuju dengan keputusan ini atau kamu melawan kami, sehingga dari si lawan itu tidak diberikan opsi jawaban lain yang dia menuntut harus memilih dari opsi jawaban tersebut. Yang keempat ada post hack atau false cause, menganggap sebab akibat tanpa bukti. Contoh, setiap kali saya bawa payung, hujan turun. Jadi membawa payung menyebabkan hujan. Padahal ketika kamu membawa payung itu sebagai tanda antisipasi ketika hujan itu tiba. Jadi nggak ada salahnya kamu membawa payung, kamu menyalahkan ketika kamu membawa payung berarti itu memanggil hujan. Seperti itu sih. Terus ada circular reasoning, argumen berputar-putar tanpa bukti baru. Contohnya, Tuhan ada kertas tertulis di kitab dan kitab benar karena Tuhan ada. Selanjutnya ada hasty generalization atau mengambil kesimpulan umum dari bukti sedikit. Dari bukti sedikit itu contohnya, semua guru tidak adil karena saya pernah punya satu guru yang tidak adil. Dan selanjutnya adalah bagaimana cara menghindari dari logical fallacy. Yang pertama adalah kenali berbagai jenis sesat pikir agar bisa mengenali saat muncul dalam argumen. Yang kedua, evaluasi argumen secara kritis. Coba periksa kembali bukti dan logika yang digunakan. Yang ketiga ada gunakan bukti yang kuat dan relevan. Hindari memilih bukti yang secara selektif.
Yang keempat, jaga emosi agar tidak mempengaruhi penalaran. Dan yang terakhir adalah latih berpikir kritis dan dengan membaca, berdiskusi, dan meneliti. Dengan memahami jenis-jenis secat pikir dan menerapkan secara di atas, kita dapat menghindari kesalahan berpikir dan membuat argumen yang lebih logis dan akurat secara logis. Terima kasih, begitu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.